Selamat pagi atau selamat siang atau juga selamat sore tergantung dari Bapak Ibu menonton video ini. Saya dari mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana yang sekarang menjadi peserta dalam KKN UKDW Rutuda 2021. Saya dari KKN kelompok 3 yang mendapat tempat di Padukuhan Kijang. Saya Revaldi Loloang dengan NIM 11 180438. Nah, program saya adalah mengenai sosialisasi vaksin COVID-19. Nah, dengan harapan dengan sosialisasi ini warga lebih paham tentang vaksin apa aja yang ada di Indonesia, dan efikasi setiap vaksin, dan reaksi yang muncul ketika selesai vaksin. Oke. Nah, yang pertama itu, apa itu vaksin? Nah, vaksin menurut halaman resmi covid19.go.id adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu sehingga bisa mencegah terjangkitnya dari penyakit tertentu tersebut. Nah, Indonesia bukan pertama kali melakukan vaksin. Nah, vaksin yang pernah dilakukan Indonesia salah satunya adalah vaksin polio, itu yang digunakan dalam program imunisasi. Nah, akan muncul pertanyaan bahwa apa itu vaksinasi? Nah, vaksinasi adalah kegiatan pemberian vaksin kepada seseorang di mana vaksin tersebut berisi satu atau lebih antigen. Nah, saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan melihatnya sebagai antigen atau musuh. Dengan begitu, sebagai respon adanya ancaman dari musuh, tubuh akan memproduksi antibodi untuk melawan antigen tersebut. Terus yang selanjutnya, nah ketika kita melakukan vaksin, reaksi apa aja yang akan muncul ketika kita selesai vaksin? Nah, ada dua reaksi yang muncul ketika kita selesai melakukan vaksinasi. Yang pertama itu adalah reaksi lokal. Nah, reaksi lokal itu yang timbul adalah pasca disuntik vaksin virus corona, antara lain adalah nyeri, kemerahan, bengkak, dan pada tempat suntikan. Nah, reaksi yang kedua itu disebut reaksi sistemik. Nah, reaksi sistemik yang timbul pasca disuntik vaksin virus corona adalah yang pertama itu reaksi alergi, maksud saya demam, nyeri otot di seluruh tubuh, terus nyeri sendi, badan lemah, dan sakit kepala. Nah, ketika munculnya reaksi ini, apa yang dianjurkan dilakukan? Nah, anjuran untuk mengatasi reaksi tersebut yang muncul adalah yang pertama, untuk reaksi lokal itu Bapak Ibu bisa melakukan kompres dingin pada lokasi vaksinasi tempat disuntiknya vaksin. Terus yang kedua, meminum obat paracetamol sesuai dosis. Nah, untuk mengatasi reaksi sistemik yaitu dengan meminum air lebih banyak, menggunakan pakaian yang nyaman, kompres atau mandi air hangat, dan yang terakhir adalah minum obat paracetamol juga, tapi harus sesuai dosis. Nah, jenis vaksin yang masuk di Indonesia itu apa aja? Menurut data yang saya dapat, ada 4 vaksin, yaitu pertama AstraZeneca. Nah, AstraZeneca adalah salah satu vaksin COVID yang dikembangkan perusahaan vaksin asal Inggris bersama ilmuwan di Universitas Oxford. Nah, vaksin COVID-19 ini berbasis vaksin vektor adenovirus simpase, yang artinya pengembangan vaksin mengambil virus yang biasanya menginfeksi simpase dan dimodifikasi secara genetik untuk menghindari kemungkinan infeksi parah terhadap manusia. Nah, vaksin yang kedua yang masuk di Indonesia adalah vaksin Moderna. Nah, vaksin Moderna merupakan jenis vaksin messenger RNA, atau vaksin ini menggunakan virus yang dilemahkan atau dimatikan. Maksud saya tidak menggunakan virus yang dilemahkan atau dimatikan, melainkan menggunakan komponen materi genetik yang membuat sistem kekebalan tubuh memproduksi spike protein. Nah, spike protein ini yang merupakan bagian dari permukaan virus corona. Yang ketiga adalah Sinovac. Nah, vaksin COVID-19 vaksin ini dibuat oleh perusahaan biotech
bioteknologi asal China. Nah, Sinovac dikembangkan dengan teknologi vaksin antivirus virus atau virus utuh dari SARS-CoV-2. Nah, penyebab COVID-19 yang sudah dimatikan. Jadi ini virus yang sudah dimatikan juga. Nah, tujuannya adalah untuk memicu sistem kekebalan tubuh terhadap virus tanpa menimbulkan respon penyakit yang lebih serius. Nah, vaksin yang keempat yang sudah masuk Indonesia itu adalah Sinopharm. Nah, vaksin corona yang dikembangkan di Beijing Institute Biological Product. Nah, ini adalah salah satu jenis vaksin yang digunakan dalam program vaksin gotong royong di Indonesia bersama vaksin Moderna asal Amerika Serikat, yaitu vaksin yang kedua tadi. Nah, yang selanjutnya ini adalah bicara soal efikasi vaksin. Nah, nanti efikasi vaksin akan dibagi menjadi dua, yaitu yang di varian awal yang sudah saya pikir sudah dilewati, dan untuk efikasi vaksin varian yang terbaru yaitu Delta. Nah, untuk efikasi vaksin untuk AstraZeneca itu akan mencegah kita terinfeksi itu ada di 61% sampai 79%. Sementara untuk yang bergejala efikasinya itu 71% sampai 92%. Nah, untuk rawat inap itu 84% sampai 94%. Nah, sementara untuk efikasi untuk vaksin Moderna itu terinfeksi itu nggak ada data yang saya temukan, tapi untuk di bergejala itu di kisaran 72% dan rawat inap itu sekitar 96%. Sementara untuk Sinovac itu berada di bergejala 65%. Tapi untuk yang terinfeksi dan rawat inap itu saya tidak menemukan datanya. Sementara untuk Sinopharm, data yang saya temui itu hanya mengatakan bahwa Sinopharm itu punya efikasi 72,8% dan 78,1%. Saya tidak masukkan di sini karena tidak ada data yang memberikan secara jelas itu masuk dalam kategori terinfeksi, bergejala, atau rawat inap. Nah, efikasi itu adalah tingkat efektivitas vaksin terhadap virus yang dilawan. Nah, yang kedua adalah vaksin itu karena sekarang sudah muncul varian Delta, apakah masih relevan dengan atau masih tingkat apakah bisa mencegah kita dari varian Delta? Nah, data yang dari saya temukan itu AstraZeneca itu untuk terinfeksi tidak ada, tapi untuk bergejala itu 60 sampai 67%. Sementara efikasi untuk rawat inap itu adalah 92%. Sementara untuk Moderna sama terinfeksi nggak ada, dan untuk bergejala itu 72%, sementara yang rawat inap itu 96%. Nah, ini sedikit informasi saja bahwa vaksin Moderna ini yang mempunyai tingkat efikasi tinggi itu baru saja sampai di Indonesia, dan yang mendapatkan prioritas untuk pemakaian Moderna ini dengan tingkat efikasi paling tinggi ketika kita lihat dari data sebelumnya itu adalah para nakes yang mendapatkan prioritas utama karena mereka yang menjadi garda depan dalam melawan COVID ini. Sementara untuk dua vaksin yaitu Sinovac dan Sinopharm itu belum ada data yang memberikan tingkat keberhasilan dalam melawan virus COVID-19 yang varian Delta. Tapi bukan berarti Sinovac dan Sinopharm itu artinya vaksinnya tidak bermanfaat, melainkan karena data yang belum ada itu berarti kita belum tahu pasti apakah bagaimana efektivitas vaksin Sinovac dan Sinopharm terhadap varian Delta. Jadi bukan berarti ketika disuntik Sinovac atau Sinopharm bahwa Sinovac dan Sinopharm itu tidak mampu melawan varian Delta, cuma datanya yang belum ada. Oke, selanjutnya, nah ini langkah-langkah untuk persiapan sebelum vaksin. Nah, ada 5 langkah yang saya dapatkan secara general. Yang pertama itu konsultasi dokter.
Nah, untuk konsultasi dokter ini adalah konsultasi yang baiknya dilakukan bagi orang yang memiliki penyakit komorbid. Nah, konsultasi komorbid ini memiliki seperti contohnya itu mempunyai tekanan darah tinggi, diabetes, atau punya penyakit atau terinfeksi HIV. Nah, salah satu syarat untuk mendapatkan vaksin COVID-19 bagi penderita penyakit kronis adalah jika kondisinya sehat dan terkontrol dengan pengobatan. Jadi, bagi yang Bapak Ibu atau yang mendengarkan ini ingin melakukan vaksin dan mempunyai penyakit seperti tekanan darah tinggi, diabetes, itu diharapkan untuk melalui anjuran dokter. Yang kedua itu adalah hindari alkohol. Nah, mengkonsumsi alkohol disebut mampu mengurangi kemampuan kerja vaksin. Nah, dalam beberapa minggu pertama setelah penyuntikan, itu akan jika Bapak melakukan mengkonsumsi alkohol, maka akan menurunkan tingkat aktivitas kerja dari vaksinnya. Nah, yang ketiga itu adalah hindari olahraga berlebihan. Nah, sebelum vaksinasi disarankan untuk tidak melakukan aktivitas yang berat atau olahraga, karena akan justru menimbulkan atau menyebabkan penurunan daya tahan tubuh karena kelelahan. Terus yang kedua itu istirahat yang cukup atau tidur yang cukup. Nah, tidurnya itu kalau bisa sebelum vaksin itu tidurnya selama 7-9 jam. Nah, yang terakhir adalah kelola stres. Jadi tingkat stres yang sangat tinggi akan berpengaruh pada kerja imun tubuh. Selain itu, stres berkepanjangan bisa meningkatkan produksi kortisol dan stres oksidatif pada tubuh sekaligus menurunkan tingkat limfosit atau sel darah putih yang berfungsi mencegah infeksi. Itu untuk persiapan ketika ingin melakukan vaksin. Nah, akan muncul pertanyaan lagi, apakah setelah vaksin kita sudah tidak bisa terkena corona? Jawabannya tidak, karena ketika kita sudah tervaksin atau sudah disuntikan vaksin, bukan berarti kita terlepas atau kita tidak bisa terinfeksi. Cuma gejala yang akan kita alami, resikonya akan lebih rendah. Nah, saya mendapatkan data dari dua yang menurut saya vaksin yang lebih banyak beredar di masyarakat, yaitu pertama Sinovac. Jadi resiko kita kena bergejala itu 67% kita temukan bergejala untuk Sinovac, sementara untuk yang rawat inap itu efikasi untuk resikonya itu 85% kita tidak akan rawat inap. Terus untuk yang sudah masuk ICU itu ada 80%, sementara untuk kematian itu 80%. Jadi kita terus untuk yang AstraZeneca itu saya mendapatkan datanya hanya di bergejala itu 63-79%, sementara untuk yang rawat inap itu 88% sampai 100%. Ini tingkat resiko kita semakin kecil ketika kita sudah disuntik vaksin. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa ketika kita sudah divaksin, bukan berarti kita 100% tidak akan tertular COVID. Jadi untuk Bapak Ibu, tolong jangan lengah, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap dilakukan semaksimal mungkin. Namun, ketika kita sudah vaksin, itu sudah pasti menurunkan resiko COVID-19, yaitu yang seperti tadi bergejala, rawat inap, masuk ICU, dan kematian apabila kita sudah terinfeksi. Jadi tetap harus vaksin, bukan berarti ketika kita sudah vaksin maka kita tidak akan terinfeksi. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah setia mendengarkan. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Tergantung waktu dari Ibu atau Bapak atau saudara-saudari teman yang menonton video ini. Terima kasih.